Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqra alayya, wa fi riwayatin iqra alayya al-Qur'an. Kata Abdullah bin Mas'ud bahwa pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, iqra alayya, bacakanlah kepadaku. Dalam riwayat lain disebutkan, dalam kalimat lain, lafaz lain, iqra alayya al-Qur'an, bacakanlah Al-Quran itu kepadaku. Lalu Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, qultu, lalu aku berkata, aqra'u alayka wa alayka unzila, ya Rasul, apakah aku akan membacakan Quran kepadamu? Bukankah Al-Quran itu sendiri Allah turunkan kepadamu? Qala, Nabi SAW menjawab, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Iya, Quran itu diturunkan kepadaku, namun aku ingin mendengar Quran itu dari orang lain, maksudnya selain aku. Quran diturunkan kepadaku, iya, tapi aku ingin mendengar Quran itu melalui orang lain. Kata Abdullah bin Mas'ud, faqara'tu alaihi suratan nisa hatta balagtu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin, dan seterusnya. Lalu aku membacakan kepada Nabi SAW surah An-Nisa, sampailah kepada ayat yang berbunyi, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin, bagaimana keadaannya nanti apabila aku datangkan setiap umat itu seorang saksi. Wajibna bika ala ulai syahida, dan kami datangkan engkau ya Muhammad menjadi saksi terhadap umat ini. Yauma izin, maka pada hari itu, yakni di yaumul qiyamah, yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir itu menginginkan, wa asawur rasul, dan orang-orang yang durhaka kepada Rasul. Ini bahasa Indonesianya, orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Rasul menginginkan, apa yang mereka inginkan? Lau tusawwa bihimul ard, sekiranya mereka disamaratakan saja dengan bumi. Wala yaktumunallaha hadisa, dan mereka tidak bisa menyembunyikan sesuatu apapun dari Allah. Ketika bacaan itu sampai di situ, qala, Rasulullah berkata, amsik, stop. Dalam kalimat lain, hasbuk, cukup. Sampai di situ. Ada lagi riwayat menyebutkan qat, cukup. Jadi sampai di situ Rasul meminta Abdullah bin Mas'ud untuk menghentikan bacaannya. Kemudian fa idza ainahu tazrifan, ketika aku menoleh kepada baginda Rasul, ternyata air mata beliau sudah sudah membasahi pipinya, sudah berkucuran. Abdullah bin Mas'ud tidak tahu kapan mulainya Rasulullah itu menangis. Ya, tidak disebutkan. Tapi Abdullah bin Mas'ud tahunya kalau Rasulullah itu dalam keadaan menangis, air matanya meleleh membasahi pipinya, itu ketika beliau sampai kepada ayat ini, surah An-Nisa. Kemudian Rasul mengatakan stop. Pastinya kaget ketika menoleh kepada baginda Rasul, ternyata Rasulullah SAW sudah menangis. Hadirin, bagian pertama kita ingin sampaikan, siapa itu Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia, termasuk kelompok as-sabiqunal awwalun minal muhajirin, termasuk kelompok-kelompok awal yang masuk Islam dari golongan sahabat muhajirin. Artinya ini orang Makkah. Abdullah bin Mas'ud orang Makkah. Jadi di saat kaum muslimin di awal-awal Islam sudah mengalami bermacam siksaan,
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah satu di antara yang disiksa itu. Misalnya dalam sebuah kasus masih di awal-awal, ya, Abdullah bin Mas'ud itu manjat ke atas Ka'bah. Dia bisa manjat, memang hobinya manjat kurma misalnya. Dari atas Ka'bah itu dia mengumandangkan beberapa ayat Qur'anul Karim. Tentu saja orang-orang kafir Quraisy yang di saat itu masih berkuasa, karena di awal-awal Islam itu marah besar. Saking marahnya mereka manjat lagi. Kemudian diturunkan Abdullah bin Mas'ud dan digebukin, dihajarlah, kalau bahasa kita hari ini, dihajar Abdullah bin Mas'ud ini sampai tidak sadarkan diri, sampai pingsan. Ini Abdullah bin Mas'ud. Kemudian, ya, di awal-awal Islam di Mekah kita harus paham ya Bapak, kalau kondisi kaum muslimin dalam keadaan mustad'afin, ya, tertindas. Jadi kalau ada saudara-saudaranya yang disiksa, digebukin, itu yang lain nggak bisa nolong, nengok aja, lihat aja. Itu juga terjadi kepada Abdullah bin Mas'ud. Sahabat-sahabat yang lain yang melihat itu nggak bisa ngapa-ngapain, karena masih dalam keadaan tertindas, minoritas. Akhirnya setelah Abdullah bin Mas'ud ini pingsan, ditinggalkan oleh kafir Quraisy, barulah para sahabat ini mengambilnya dan membawa ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibawa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah Rasul, entah berapa waktu kemudian dia siuman, dia sadar. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat. Rasul memberikan nasihat kepada dia, belum saatnya kita berbuat seperti itu. Nanti lain kali, artinya dakwah secara terang-terangan itu, lain kali jangan lakukan lagi ya. Itu nasihat Nabi. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, jika engkau membolehkan, kalau engkau mengizinkan, aku akan lakukan lagi hal yang sama ya Rasul, supaya kafir Quraisy itu tahu kalau kebenaran itu sudah datang. Nah, itulah bentuknya. Kemudian dari segi penampilan, ya, tampilan dia adalah tidaklah ganteng, tidak pula bodinya sebagaimana atlet barangkali gitu ya, seorang atletik, tidak. Bahkan kalau dia lagi manjat pohon kurma misalnya, saking betisnya itu enggak ada isinya gitu ya Pak, ya. Kalau seorang pemain bola, kebayangkan betisnya kayak apa? Ini enggak. Itu tidak jarang jadi ketawaan oleh para sahabat, bukan menghina, bukan. Pokoknya ketawain aja begitu ya, oleh sahabat yang lain. Tapi Rasulullah pernah negur sahabat, hati-hati kalian dengan betisnya Abdullah bin Mas'ud gitu. Lalu Nabi menggambarkan, andai kata itu bukit Uhud ditimbang, bukit Uhud itu kan gede, tingginya lebih 300 meter dari permukaan laut, lebarnya 18 kilo persegi. Andai kata itu bukit Uhud ditimbang, kemudian betisnya Abdullah bin Mas'ud itu ditimbang, niscaya lebih berat nilainya Abdullah bin Mas'ud betisnya itu. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang luar biasa, ya, menunjukkan kemuliaan beliau ini Abdullah bin Mas'ud. Nah, sekarang hadirin jamaah berbahagia, para ulama kita itu menjelaskan kenapa ya, Rasulullah SAW itu menangis. Para ahli sejarah memang coba mengoreksi, bukan mengoreksi ya, mencari-cari. Ada yang menyebutkan dari sisi suaranya Abdullah bin Mas'ud itu memang bagus, ya, bacaannya, qiraahnya dan suaranya itu membuat hati jadi teduh. Ada lagi sebagian lain menyebutkan tentang kandungan ayat yang dibaca di dalam surah An-Nisa itu, termasuk 2 ayat terakhir yang dibaca ketika itu, ya, oleh Abdullah bin Mas'ud. Coba kita perhatikan di sini, bentuknya istifham, ya, pertanyaan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Fa kaifa, maka bagaimana jadinya nanti itu manusia,
idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin, apabila kami datangkan, kami hadirkan dari setiap umat itu seorang saksi, yakni setiap umat itu adakan rasul itu. Ya, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan, ya, an ya'budullah wa yajtanibut taghut, itu firman Allah dalam surat lain. Sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah, jauhi taghut, jauhi syaitan, jauhi sesembahan selain Allah. Nah, bagaimana nanti jadinya, kata Allah, kalau setiap umat itu kami hadirkan, kami datangkan rasul mereka untuk menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan oleh umat di kala itu. Waji'na bika ala haula'i, dan kami hadirkan engkau ya Muhammad terhadap umat ini, ya ini umat kita ini, syahidan, menjadi saksi. Jadi setiap umat itu akan didatangkan rasulnya, didatangkan saksi-saksi atas apa yang mereka lakukan. Dan engkau ya Muhammad kami hadirkan pula menjadi saksi atas perilaku umat ini, apa yang mereka lakukan. Yauma izin, maka pada hari itu, pada hari terjadinya, setiap umat dihadirkan saksinya. Ya. Yawaddul ladzina kafaru wa asawr rasul, yawaddu, sangat menginginkan, maka pada hari itu sangat menginginkan apa? Siapa yang menginginkan? Orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Rasul sangat menginginkan. Apa yang mereka inginkan? Lau tusawwa bihimul ard, sekiranya mereka disamaratakan saja dengan bumi. Saking menyesalnya. Wala yaktumunallaha hadisa, dan mereka tidak bisa menyembunyikan sesuatu apapun dari Allah terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Nah, ternyata pada sampai ayat itu Rasulullah merasa tidak kuat lagi untuk mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, sehingga beliau meminta, hasbuk, cukup, hentikan sampai di situ.